Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Penguji pada agenda 3 PKA tahun 2024. Sebelum saya pemaparan slide saya ini yang berjudul organisasi digital, perkenalkan, nama saya Rahmi Fuadi Tanjung, Widya Suara dari Balai Diklat Keagamaan Medan. Saat ini pada agenda 3 ada 7 mata pelatihan yang diampu. Maka dari 7 itu salah satunya saya mengambil atau memfokuskan pada organisasi digital, di mana organisasi digital adalah mata pelatihan yang berada di agenda 3. Adapun 7 mata pelatihan itu, yang pertama adalah akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, organisasi digital, hubungan kelembagaan, manajemen keuangan negara, dan manajemen risiko. Ada satu quote yang bisa membuat motivasi buat peserta PKA nantinya, bahwa seorang pemimpin atau seorang pejabat itu harus bisa menyamankan pada situasi apapun. Artinya saat ini kita sedang digandrung-gandrungi dan harus dekat kepada penggunaan aplikasi ataupun berbasis digitalisasi, di mana semua perangkat kerja di ASN ini hampir 70% itu menggunakan aplikasi teknologi, yang itu juga harus kita kuasai. Kita tahu setiap orang itu punya handphone masing-masing, di mana di dalam handphone itu terlalu banyak dan sangat banyak untuk pembelajaran penggunaan teknologi. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus familiar dengan lingkungan teknologi. Jangan ukur, umur saya sudah kepala 5, saya kurang mampu. Itu tidak ada jawaban untuk saat ini. Kenapa? Karena pemerintah saat ini akan menggunakan efisiensi kinerja dengan menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi. Baik, ada quote-nya adalah, setiap perubahan, meskipun perubahan yang lebih baik, pasti ada ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan itulah yang harus diubah menjadi kenyamanan. Artinya apa? Kita tidak familiar dengan lingkup teknologi, kita malas menggunakan teknologi, maunya terima jadi. Apalagi berbasis konvensional itu sangat gampang dan sedikit risikonya. Kalau teknologi ini wifi-nya nggak stabil atau paketnya habis, ya udah hancurlah semuanya. Tidak bisa di safety atau di saving, disimpan. Jadi ada riskannya juga kita menggunakan aplikasi di teknologi yang sedang digalakkan. Nah, untuk kita supaya bisa familiar, nyaman dengan kondisi yang tidak kita sukai, maka berusaha mencintai situasi itu, mencintai keadaan itu, dan mencintai apa yang harus kita lakukan, walaupun ini tidak bersahabat dengan kita. Artinya pemahaman kita tidak sehebat pada generasi Gen Z yang sekali melihat langsung tahu penggunaan aplikasi. Kita nggak usah malu belajar sama mereka, termasuk kepada anak-anak kita. Nah, katanya ada istilah kalau setiap manusia itu adalah pemimpin. Panggilan kepemimpinan di dalam dirinya itu adalah sudah ada dari kita lahir, yang sudah dititipkan oleh Tuhan di setiap diri manusia. Cuma bagaimana kita mengelola jiwa kepemimpinan kita. Punyakah kita inisiatif untuk bisa mengajak orang di luar diri kita, atau memberi informasi, atau menjadikan kita itu adalah satu pola acuan buat mereka bahwa kita mampu melakukan satu hal yang mereka belum miliki, yang mereka belum pelajari. Adakah niat kita untuk bikin orang berubah? Itu adalah satu sifat keterpanggilan menjadi seorang pemimpin. Kalau kita sudah merasa ada ingin yang mengikuti kita merasa eksistensi di depan mereka, kita diakui oleh mereka, pasti kita punya cara untuk pengakuan itu.
artinya kita punya visi. Visinya apa? Apa yang akan kita lakukan? Kebanyakan pemimpin yang sekarang, pengganti yang sebelumnya, itu akan bikin sebuah terobosan atau sebuah inovatif. Oh, saya nggak mau bikin yang seperti ini. Yang ini sudah dilakukan sama yang lalu. Yang ini kurang efisien, yang ini kurang efektif. Jadi ada di kepala kita ide itu menciptakan inovasi. Ini loh, ketika saya memimpin ini, inovasi saya ini, inilah yang akan dituntut oleh orang-orang yang berada di luar kita atau oleh orang-orang yang menjadi tim kerja kita. Kalau sekarang mungkin staf kita atau mungkin bawahan kita itu sangat dibutuhkan. Mereka tunggu pimpinan ini mau bikin apa? Pimpinan ini bisa bikin kami smart nggak? Bisa bikin kami semangat kerja nggak? Atau pimpinan ini masa bodoh? Karena ada 3 itu tipologi pemimpin. 1 arogansi, 2 demokrasi, 3 permisif. Nah, yang permisif inilah yang kita khawatir, masa bodoh. Mau apapun yang terjadi di teknologi bikin kalian aja. Saya nanti tinggal dikasih tahu dia klik-klik aja. Itu nggak bisa. Ketika nanti kita dituntut di depan forum, kita nggak mampu melakukan yang sederhana, itu akan merendahkan kita sebagai pemimpin di instansi kita. Maka visi itu harus jelas dan kita harus punya. Ke depan saya mau bikin apa gitu. Lalu setelah visi itu ada di kepala kita, maka ada di sini namanya kemampuan. Kemampuan memeriksa dan menantang pola kerja yang sudah ada. Yang saya katakan tadi. Saya nggak mau pola kerjanya yang dulu, saya ingin berubah sedikit. Namanya perubahan, namanya inovasi. Dari yang ada menjadi lebih baik, dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu ke bawahnya kemampuan mengembangkan orang. Artinya kita tidak bisa monoton, egois bahwa ini adalah ilmuku, bahwa ini aku yang menentukan, bahwa ini aku yang menciptakan. Enggak bisa. Yang namanya kerja birokrasi itu kerja tim, kerja sama. Ada timnya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di birokrasi. Kita nggak bisa melakukan apapun. Itu artinya bahwa kita tetap menerima mitra kerja di luar diri kita. Maka kita kasih kesempatan untuk orang untuk meningkatkan kemampuannya, pengetahuannya. Jujur aja, kita mungkin kalah di teknologi, tapi ada di anggota kita, mereka memang betul-betul IT, tamatannya juga tamatan IT. Jadi tidak bisa kita remehkan. Remeh dia dengan power, kita remehkan di luar power kita, tapi kita tidak bisa mengejar pengetahuan dia yang keluaran, misalnya sarjana komputer, mereka lebih canggih dari kita. Kita baru belajarnya sekarang, meleknya baru sekarang. Nah, artinya kita kasih kesempatan. Aku punya power, dia punya keahlian IT, itu digabung. Maka nanti dikombin hasilnya menciptakan program baru berbasis teknologi. Kalau sudah itu, bagaimana cara kita merangkulnya? Bukan perintah, tapi mengajak. Ayo kita lakukan program A. Idenya apa kalau dari teknologi? Idenya apa kalau kamu sarjana komputer? Kita lakukan apa? Misalnya bikin apa? Barcode. Barcode ini supaya gampang apa? Itu mengecilkan penggunaan kertas. Kenapa lewat barcode? Orang bisa membuka di aplikasinya masing-masing atau di handphonenya masing-masing. Di mapel organisasi digital ini menggunakan 4 sub materi atau indikatornya. Yang pertama, government process re-engineering (GPR). Sering kita kenal itu dengan pemutakhiran sistem terbaru atau revitalisasi sistem dari sistem yang biasa menjadi yang lebih sempurna. Itu namanya GPR. Lalu indikator yang kedua, pendekatan digital organisasi. Ini sangat-sangat dibutuhkan dan sangat diwajibkan setiap ASN untuk sekarang ini, bahwa kita harus ramah atau familiar dengan penggunaan teknologi. Kenapa familiar? Karena ini mau tidak mau semua perangkat kerja kita sudah berbasis teknologi. Maka kita harus terima keadaan ini, bahwa semuanya di lingkungan kita kerja ini harus ramah atau familiar dengan digital. Lalu yang ketiga adalah konsep digital organisasi. Mungkin di sini konsepnya sederhana. Kita memanai apa fungsinya digital itu bagi organisasi kita. Sangat banyak fungsinya. Kenapa? Karena semua kegiatan kita akan tuntas kalau ada fitur-fitur aplikasi yang sudah ditetapkan oleh kantor kita untuk bisa digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas kita. Nah, yang saya fokuskan lagi lebih dari
pelatihan organisasi adalah di indikator yang keempat, yaitu praktik digital organisasi. Kita kenal konsepnya, kita kenal aplikasinya, tapi bagaimana penggunaannya ini yang sangat dibutuhkan bagi Bapak dan Ibu selaku pejabat di eselon 3 untuk bisa menularkan kepada staf dan bawahan Bapak dan Ibu nanti ke depannya. Kenapa? Karena semua kita harus respon dengan digitalisasi setiap dalam kegiatan. Bagaimana praktiknya? Cari yang gampang, Pak. Cari yang gampang. Gimana cari gampangnya? Ada beberapa aplikasi nanti itu sangat dekat dengan kegiatan kita. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Maka kalau kita sudah paham ini, maka pelatihan organisasi digital menciptakan the next leader, artinya pemimpin masa depan. Saya yang sekarang bukan saya yang dulu. Artinya 1 hari yang lalu Bapak, setengah jam yang lalu belum punya ide, sekarang Ibu Bapak sudah punya ide. The next leadernya apa? Saya harus mampu menggunakan beberapa aplikasi yang ini untuk penunjang kinerja Bapak dan Ibu selaku pejabat di instansinya masing-masing. Nah, adapun lebih dalam lagi makna praktik digital organisasi ada 2 indikatornya. Yang pertama, hal yang perlu dilakukan menuju digital organisasi. Kemudian pembelajaran dalam penerapan digital organisasi. Hal yang perlu dilakukan menuju digital organisasi itu apa? Kita lihat lagi di manfaatnya. Kalau hal yang perlu berarti kan ada manfaat digital itu bagi instansi kita. Nah, yang pertama itu adalah efisiensi operasional, proses administrasi menjadi lebih cepat dan hemat biaya dengan efisiensi operasional. Misalnya apa? Kita terkendala dengan kondisi keadaan yang kita tidak bisa berkumpul atau melakukan satu kegiatan di mana kita melakukan forum FGD, di mana kita mengumpulkan beberapa ahli untuk kita selesaikan atau buat program baru. Ternyata efisiensi personal terbengkalai. Semacam ada kasus seminggu yang lalu terjadi banjir besar di Kota Medan sehingga untuk datang ke kantor pun sangat sulit. Maka untuk penyelesaiannya adalah kita melakukan Zoom meeting secara webinar, jadi orang tetap berada di lokasinya, tapi pekerjaan kita bisa kita selesaikan dengan forum melalui Zoom meeting atau webinar. Lalu transparansi, artinya mengurangi potensi korupsi dengan manfaat sistem yang dapat diaudit. Jelas sekarang kan uang sekarang tidak cash, tapi uangnya adalah virtual. Jadi melalui aplikasi banking itu sudah nyampe kemana-mana dan itu ada buktinya. Bukti pembayaran, bukti transfer itu sangat nyata. Makanya kita mau tidak mau harus bisa menggunakan teknologi untuk sebuah transparansi itu bisa nyata. Lalu kemudian kemudahan akses. Kemudahan akses ya memungkinkan masyarakat mengakses kapan saja dan di mana saja. Kita tahu ada website, kita tahu ada media sosial tempat memberi informasi ke masyarakat luas. Kalau mau bikin sertifikasi halal, maka gunakan barcode ini melalui link ini. Biasanya itu ada diinformasikan ke media sosial. Setiap kantor wajib penggunaannya media sosial untuk bisa disebarkan informasi. Lebih gampang masyarakat tidak datang lagi berbondong-bondong ke kantor, tidak datang lagi beramai-ramai ngantri dengan emosi yang ada, tapi lewat pemberitahuan lewat media sosial maka informasi itu mereka bisa dapatkan. Misal ketika kita mau bikin paspor gitu. Nah, di aplikasi handphone kita sudah ada tata cara membuat paspor, harus kemana, berapa hari, tanggal berapa itu jelas. Jadi kita nggak datang lagi di kantor imigrasi. Ini mempersingkat, mengefektifkan, meringankan dan memudahkan langkah masyarakat untuk bisa menerima layanan dari kita selaku aparatur sipil negara. Lalu inklusi sosial, memastikan seluruh lapisan masyarakat termasuk yang berada di daerah terpencil yang saya katakan tadi, yang dia tidak terjangkau sekolahnya, terlalu jauh daerahnya. Sekarang diberlakukan bagi guru itu untuk membuka aplikasi Google Classroom. Anak tetap di sana, tapi belajarnya bisa didapat lewat Google Classroom. Bagaimana pengelolaan Google Classroom?
itu nanti kita harus benahi anggota kita, bawahan kita yang berbasis pendidikan, bagaimana penggunaan aplikasi itu, materi sampai, tugas sampai, bahan sampai, walaupun mereka tidak sampai ke sekolah mereka. Lalu pengambilan keputusan yang lebih baik jelas. Ketika kita punya inisiasi, punya program A, B, C, tidak harus menggunakan biaya besar. Sekarang kan ada peraturan baru dari pemerintahan baru. Saat ini kita mengecilkan anggaran biaya perjalanan dinas. Bahkan penggunaan hotel juga sudah dikurangi. Kita boleh melakukan pertemuan asal di gedung-gedung pemerintah. Balai Diklat misalnya itu bisa untuk dilakukan pertemuan. Dulu kan hotel, mainnya hotel. Itu akan mengurangi anggaran biaya perjalanan dan APBN untuk kepentingan aparatur sipil negara. Nah, di samping ada manfaatnya, ada juga efeknya. Apa yang terjadi? Terkadang trouble lah ketika kita Zoom meeting, tidak stabil lah internet, atau paket kita habis, atau kita berada di lokasi yang tidak ada lokasi wifi-nya. Misalnya kita berjalan di perjalanan itu hanya hutan, pinggir kiri kanan jalan gitu, nggak akan ada nggak menangkap internet. Bahkan ada satu daerah juga dia harus ke kota dulu baru jalan internetnya. Jadi inilah tantangan kita, bagaimana pemerintah berjibaku untuk menciptakan titik-titik lokasi di sudut-sudut daerah agar bisa terjangkau internetnya. Lalu kesenjangan digital, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat pegawai pihak. Itu tadi malas, nantilah itu kan urusan anak muda, anak Gen Z, mereka lebih paham. Enggak, kalau Bapak Ibu masih ingin eksis di pemerintahan, masih ingin diakui dan masih ingin digaji, maka harus dekat dengan digitalisasi. Lalu keamanan data, ya ini juga kelemahan buat kita, hati-hati. Kita dikasih fitur yang gampang, kita dikasih kemudahan dalam menyelesaikan tugas, tapi ada yang lebih bahaya terhadap teknologi, yaitu cyber. Cyber di sini kita harus wanti-wanti, mau tidak mau kita harus tahu itu bentuknya seperti apa, cara mengantisipasinya, atau andai kata ada virus yang masuk ke gadget kita atau ke alat-alat elektronik kita harus pelajari. Bukan harus mahir, paling tidak kita tahu, oh ternyata kena A, kena B, kena C masalahnya. Sebab akibatnya kita harus tahu kemana kita pergi, kita akan harus bertemu dengan orang yang ahlinya, yang bisa mengatasi itu. Maka jangan sepelekan orang yang tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, tapi dia paham dengan teknologi, jadikan dia mitra kerja kita. Kemudian resistensi perubahan, hambatan budaya kerja teknologi yang sulit beradaptasi, itu tadi. Saya udah 55, mau pensiun juga 2 tahun, ngapain saya ikut teknologi? Enggak. Kalau Bapak masih bertahan, Ibu masih nyaman di posisi pimpinan, ya harus ikut arus ini. Rangkullah anggota kita yang mahir dengan komputerisasi, dengan teknologi, karena dialah yang akan menopang kinerja kita. Di samping kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi. Nah, hal yang perlu dilakukan menuju digital organisasi adalah kepemimpinan dan budaya digital. Bagaimana kepemimpinan dan budaya digital ini? Ya udah, kita kepemimpinan yang membuka ruang seluas-luasnya bagaimana pengguna aplikasi digital yang sesuai dengan penunjang untuk kinerja kita. Bagaimana alatnya, bagaimana medianya, karena digital ini yang sangat dekat dengan pekerjaan kita selaku pejabat dari pemerintahan. Lanjutnya, membangun visi dan strategi digital yang jelas. Ya jelas, visi itu yang jangan terlalu muluk-muluk, yang mampu aja. Misalnya apa? Bikin barcode. Barcode apa? Barcode tugas. Itu hanya dia melihat barcode-nya aja, dia sudah bisa membuka tugas-tugas yang kita berikan. Di mana kita bisa, Google Drive juga bisa, di Google Site juga bisa, platform Google ini banyak gunaannya. Apalagi orang-orang anak-anak muda sekarang sudah familiar dengan itu. Google Site itu adalah membuat website pribadi yang biasanya berbayar secara masif, secara yang elegan, yang sederhana aja.
Kita bisa buka website, kita kasih linknya ke anggota, di situ ada semuanya rangkuman kinerja kita dari Januari sampai Desember. Bisa kita aplikasi, bisa kita spesifikasikan tugas-tugas bulan ini bikin ini, bulan ini bikin ini. Itu sudah ada di Google Sheet, kita tinggal masukkan aja, upload ke situ, teman-teman anggota bawahan kita udah bisa membuka itu. Karena linknya sudah kita bagi. Dan jangan lupa sekarang grup WA itu sangat penting untuk apa? Untuk memberikan link-link tugas-tugas atau perintah dari atasannya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan budaya organisasi yang mendukung inovasi, eksperimentasi, dan pengambilan risiko. Jelas, setiap tugas pekerjaan yang kita jalani pasti ada resikonya, pasti tersandung masalah, dan itu tidak dihindari tapi diselesaikan. Resikonya apa? Macam-macam. Kayak ini, misalnya kita mau tampil, ternyata laptopnya nggak connect, ternyata wifi-nya nggak stabil, ternyata mikrofonnya mati. Itu semua bisa terjadi resiko di luar ekspektasi kita. Kita sudah sempurna, sudah paripurna akan melakukan sebuah pertemuan forum yang kita menjadi narasumber, yang ternyata itu bisa ada trouble. Kita nggak tahu bagaimana itu bisa disampaikan lewat aplikasi lain, Pak. Ketika mau kita menjadi narasumber, ternyata ada kendala di lokasi, wifi-nya nggak stabil, mikrofonnya ada trouble, laptopnya nggak nyambung ke layar, misalnya ke infocus. Ada satu aplikasinya yang bisa membuka ini untuk mereka lebih paham. Aplikasinya itu adalah teleprompter. Nah, ini antisipasi alternatif. Kalau ini terjadi, maka kita bisa share video kita atau link kita yang sudah kita rekam tentang materi atau tentang masalah apa yang harus diselesaikan ketika kita menjadi narasumber. Yang terakhir, memperkuat kepemimpinan digital di seluruh level. Jadi kayaknya kita harus berbandingkan teknologi ini setiap langkah pekerjaan kita. Kenapa? Sedikit-sedikit menggunakan aplikasi, sedikit-sedikit harus pakai ini. Maka kita harus dekat dengan dunia teknologi. Medsos itu harus kita kuasai. Medsos itu bukan hanya punya anak-anak muda atau anak-anak remaja. Facebook itu bukan punya saya, tidak. Facebook itu juga sarana untuk memberi informasi. Selain Facebook, ada juga Instagram, ada juga YouTube, ada juga TikTok. Tapi yang lebih familiar sekarang, yang lebih enak didengar, yang diikuti itu adalah TikTok. Karena cepat mendapat follower, kata anak muda begitu ya. Bisa dapat cuan juga katanya. Kita juga bisa dapat cuan, makanya belajar bagaimana mendapatkan cuan di media sosial. Boleh, asal mampu dan bikin konten-konten yang kreatif sehingga orang menonton akun kita dan orang melihat akun kita, itu akan mendapatkan penghasilan. Nah, selanjutnya tentang praktik penerapan digital organisasi. Di sini ada layanan publik digital dan inovasi dalam pelayanan publik, yaitu kita nggak lagi datang kemari ngambil kertas. Kita ada arsip surat tugas itu berbasis aplikasi. Kalau di Kementerian Agama itu pusaka. Di dalam pusaka itu banyak fitur-fitur yang untuk menambah pengetahuan kita. Ingin kursus, ingin latihan, kita lihatnya di situ. Namanya aplikasi Pintar kalau nggak salah. Selain absensi pegawai Kementerian Agama, selain absensi ada fitur ingin mengikuti pelatihan juga bisa ada informasi. Sama kalau di Lemdik di LAN itu juga kan sudah ada websitenya yang sudah dipublikasi. Kita juga harus publikasi. Jadi gunanya kita dekat dengan teknologi itu untuk bisa dekat dengan situasi dan penggunaan aplikasi lebih baik lagi. Nah, kemudian di sini sistem administrasi digital ya jelas. Sekarang arsiparisnya ya digital, nggak ada lagi surat kertas yang dikasih kalau kita tugas ya sekarang berbasis elektronik, tinggal dikirim aja, kita buka linknya kayak sekarang itu Sri Kandi ya, kalau di Kemenak itu Sri Kandi, di situ buka link surat tugas kita dengan akun yang diberikan oleh kantor. Kemudian
data terpadu dan big data pemerintah, jelas semua berbasis teknologi. Nggak mungkin dulu disimpannya di flash disk, nggak laku lagi flash disk Bapak Ibu. Cloud, nggak tahu lagi ada simpanan-simpanan yang bisa tidak terjangkau oleh orang lain. Kalau di Google itu ya melalui Google Drive juga bisa, Google Sheet juga bisa. Lalu keamanan cyber kita terus antisipasi. Sehebat-hebatnya kita menggunakan teknologi pasti ada ada kemacetan, ada kesalahan, yaitu yang dikenal dengan cyber yang bisa mengganggu atau merusak data-data kita. Peningkatan kapasitas digital pegawai, ini yang saya katakan, kita harus familiar dengan ini, kita harus dekat dengan lingkungan ini. Pertama, adanya pusaka yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, Facebook bukan hanya untuk sarana chattingan atau berkenalan atau nambah follower, tapi kita bisa sharing informasi dan bisa kita publikasikan bahwa yang kita lakukan ini bisa dilihat oleh khalayak atau oleh masyarakat di luar sana. Lalu ada YouTube. Seperti ini, informasi tidak boleh ditutup lagi, harus disebarluaskan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kompetensi apa yang kita punya, itu harus kita sebarluaskan. Dan melalui YouTube orang yang dia ahlinya ini, dia bisa begini, cara merakitnya seperti ini. Kita tahu karena ada orang yang memberi informasi pengetahuan di luar sana melalui teknologi. Kemudian Instagram, ini juga sama fungsinya seperti Facebook dan YouTube. Kita bisa men-share apa yang kita miliki, apa yang kita mampu melakukan, hal baru, inovasi apa, ini harus dirasakan oleh masyarakat di luar sana. Lalu ada Wing ini sangat dekat. Wing ini adalah tugasnya ketika kita melakukan rekaman video, ternyata backgroundnya kurang bagus di belakang, kita bisa rubah, tapi kita harus menggunakan aplikasi Wing. Maka dari Wing ini nanti kita bisa ke CapCut. Kenapa? CapCut ini adalah yang bisa mengatur dua posisi gambar dari yang gambar background dengan rekaman video kita. Jadi Wing ini harus digandeng dengan CapCut. Lalu di sini ada teleprompter. Teleprompter di sini adalah bagaimana Bapak Ibu pernah lihat nggak orang baca berita seolah-olah hafal tulisannya. Ternyata saya baru belajar dan baru menggunakan ini beberapa waktu yang lalu. Tulisan itu ada di depan layar monitor kita, bisa laptop ataupun bisa handphone. Bisa kita baca, ini orang kok bisa hafal ya? Ternyata ada alatnya, medianya. Jadi kita seolah-olah direkam itu kita membaca seolah-olah hafal, padahal tidak. Karena ada kadang kalau kita kurang fokus, ada begitulah, ada jedahnya. Kenapa kita? Apalagi yang saya sampaikan ya, apalagi ada ibu untuk memudahkan itu. Belajarnya dari aplikasi teleprompter. Gratis Bu, saya membuat ini yang gratis-gratis Bu, saya tahu. Memang ada yang lebih bagus yaitu berbayar, tapi ya kita namanya belajar ya gratis dulu dan sepenting apa gitu. Jadi ada manfaatnya Bu. Ketika nanti ada trouble di satu forum diskusi, nggak bisa jalan yang saya katakan tadi, mikrofonnya, laptopnya atau sinyalnya. Jadi yang kita jelaskan ini sudah kita rekam dari teleprompter. Jadi kita kirim aja ke grup-grup peserta itu. Oh ini tadi yang dibahas Bapak Ibu. Nah ketika nanti sudah stabil lagi, ya udah mereka sudah punya bahan yang kita sampaikan. Inilah kemudahan yang saya katakan harus dekat dan familiar dengan digitalisasi. Lalu di sini Canva. Canva ini adalah satu media yang bisa mengedit video atau mengedit tulisan, mengedit gambar, bisa hampir sama dengan CapCut. Cuma Canva ini banyak fitur-fiturnya dibanding CapCut. Nah, di CapCut juga ada teleprompter, tapi sedikit, cuma 3 menit durasinya. Nah, kalau di teleprompter yang kita bikin tergantung lamanya kita ngomong, terserah. Jadi kita harus bikin bahan dulu, draftnya baru kita copy pastekan. Maka tulisan itu akan muncul di layar monitor handphone ataupun laptop. Lalu Google Sheet yang saya katakan untuk bikin website pribadi secara gratis dan menyimpan semua big data kita bisa. Kapan belajarnya Bu? Bisa kalau mau dan kita bisa kerjasama. Zoom meeting adalah salah satu sarana untuk bisa kita berkomunikasi pengetahuan. CapCut ya jelas tadi CapCut ini sangat membantu untuk mengedit video dari rekaman kita yang agak-agak error dikit gambarnya bisa kita edit.
dan kita ulang lagi bahasanya bisa. CapCut ini sangat membantu merapikan hasil dari syutingan video kita atau rekaman suara kita. Yang terakhir TikTok ini juga bisa teleprompter, tapi tergantung handphonenya ibu bapak. Kalau memang yang terbaru handphonenya bisa teleprompter, tapi ini hanya batasnya 10 menit. Gak bisa lama kayak yang ini, sepanjang durasi yang kita buat bahannya. Jadi ini semuanya Pak Ibu bisa kita dapatkan secara gratis, bukan berbayar. Karena takut mahal ya. Memang kalau yang premium itu yang bagus itu mahal, tapi kalau untuk belajar cari aja yang gratis, banyak yang gratis. Dan bagaimana mendapatkannya? Di tangan kita ada gadget, semua informasi teknologi, segala aplikasi bisa kita pelajari. Banyak orang yang ingin membuat konten untuk pengetahuan berbagi kepada orang lain tanpa harus dibayar gitu, tanpa harus beli aplikasi yang bayar. Saya rasa ini adalah salah satu sarana untuk kita bisa menggalakkan di mana posisi organisasi digital itu bergerak. Maka aplikasi ini adalah aplikasi penunjang kinerja Bapak dan Ibu selaku pejabat di daerah nanti, dan bisa bekerja sama dengan staf-stafnya atau bawahannya serta anggota atau tim kerjanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan secara ringkas penggunaan aplikasi, karena tema saya adalah organisasi digital, jadi saya hanya beberapa saja mengambil penjelasan-penjelasan secara ringkas. Sebelum saya tutup, ada pantun yang saya sampaikan. Di taman ada bunga melati, banyak bunga berwarna-warni. Digitalisasi, ciptakan inovasi, organisasi maju dengan efisiensi. Yang kedua, Gunung Merapi sangatlah terjal, para pendaki 1000 akal. Mari manfaatkan era digital untuk organisasi yang lebih optimal. Baik, mungkin ini yang saja bisa saya sampaikan dari paparan organisasi digital saya. Pasti banyak kekurangan dan saya butuh masukan atau motivasi dari Ibu penguji yang berada di agenda 3 ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan saya bisa memperbaikinya. Mohon maaf jika sikap komunikasi saya kurang berkenan di dalam kegiatan ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.